Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nardo, NIM 1904030196, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada mata kuliah UTS ini adalah komunikasi pemasaran. Dan langsung saja pada pertanyaan pertama, jelaskan pemahaman Anda mengenai komunikator dan komunikan, dan apa hubungan di antara keduanya. Langsung saja jawaban saya, komunikator merupakan seorang individu maupun kelompok yang berinisiatif untuk menjadi sumber pesan dalam proses komunikasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian komunikan itu adalah penerima pesan, baik itu dalam bentuk kelompok maupun individu yang menjadi target atau sasaran komunikasi oleh komunikator. Dan apa hubungan di antara komunikator dan komunikan? Hubungannya adalah bisa dikatakan sebagai pembuat pesan dan penerima pesan, dan juga bisa kita katakan komunikator dan komunikan ini saling berketergantungan atau saling membutuhkan satu sama lain. Dan tanpa komunikator, komunikan tidak akan terjadi atau tidak dapat dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu jenis komunikasi apakah yang sesuai digunakan dalam komunikasi marketing? Jawaban saya, yang pertama melalui iklan, yang kedua melalui promosi penjualan, kemudian yang ketiga melalui proses pemasaran langsung dan interaktif, kemudian yang keempat melalui hubungan masyarakat, kemudian yang kelima itu melalui publisitas, kemudian yang keenam itu melalui event sponsorship, kemudian yang ketujuh melalui penjualan personal, kemudian kedelapan itu melalui penjualan dari mulut ke mulut, kemudian yang kesembilan dan terakhir menurut saya itu adalah melalui viral marketing. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan kegiatan komunikasi level individu dan level kelompok. Langsung saja, pada komunikasi level individu, korporasinya sangat besar. Kegiatan korporasi tersebut sangat besar, di mana dibangun dengan modal besar dan sasaran bisnisnya nasional ataupun bahkan internasional. Sedangkan pada komunikasi level kelompok merupakan himpunan dari sesuatu dengan identitas tertentu. Dan pertanyaan yang keempat adalah mengapa pada level organisasi cakupan komunikasinya lebih banyak dan lebih meluas terhadap seluruh stakeholdernya? Jelaskan. Jawaban saya, pada komunikasi level organisasi itu saling tergantung, di mana ada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal ini adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan, sepertinya komunikasi antar bawahan, bawahan dengan bawahan. Kemudian pada komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang terjadi di luar organisasi, di luar perusahaan, seperti komunikasi hasil produksi, komunikasi pembuatan iklan, komunikasi antar masyarakat, komunikasi dengan pembeli dan sebagainya. Kemudian pada komunikasi level organisasi ini karena sebagai komunikasi dalam organisasi, di mana antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun baik itu formal maupun non formal. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima, jelaskan contoh kasus yang terkait bidang pemasaran seperti brand, event, dan customer pada komunikasi marketing level massa. Baiklah, jawaban saya seperti contoh kasus Coca-Cola, di mana brand ini tidak kalah terkenalnya dibandingkan beberapa merek sebelumnya.
minuman berkarbonasi ini menerapkan konsep interaksi yang baik terhadap para konsumennya. Selain terjalin hubungan antar konsumen, Coca-Cola juga mendapatkan keuntungan dengan menyebarkan produk merek dalam momen. Tidak hanya itu, promosi yang dilakukan secara gencar baik di media cetak maupun di media elektronik membuatnya semakin dekat di hati masyarakat dunia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa periklanan merupakan kategori komunikasi pemasaran level massa. Baiklah, itulah jawaban-jawaban dari saya dari pertanyaan UTS ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.